Saudaraku sekalian yang kekasih, satu hal yang saudara harus selalu ingat, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu mendampingi kita, menyertai kita di dalam dan melalui Roh Kudus, saudaraku. Allah memimpin kita, menyertai kita dalam segala hal yang kita lakukan, saudara. Oleh sebab itu hari ini, mari kita mulai mengingatkan kepada diri kita sendiri. Allah menyertai kamu. Satu aspek, satu sisi penyertaan Tuhan membuat kita kuat menghadapi segala keadaan, karena semua atau segala sesuatu yang terjadi di dalam kontrol Allah. Semua di dalam kendali Allah, tidak ada yang luput dari kendalinya. Jangan kita merasa Allah hanya bertata di tempat yang maha tinggi, jauh, dan tidak tahu menau, tidak terkait dengan kehidupan kita saat ini. Tuhan yang berjanji di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Jelas Tuhan berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Jadi saudaraku, satu aspek, ya saudara, kita menjadi kuat di tengah-tengah keadaan sulit bagaimanapun. Ya, dalam kondisi apapun, ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Sederhana tapi tidak sederhana, simple tapi sebenarnya kompleks. Sebab mempercayai Allah yang hidup, yang nyata, yang maha hadir, itu tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Benar tidak mudah, saudara. Tetapi saudara, Allah yang hidup benar-benar akan memenuhi apa yang Dia katakan. Ya, begitu kita menyelesaikan acara kita ini, saudara, kita harus mulai menghayati kehadiran Allah. Allah yang hidup, Allah yang tidak meninggalkan kita. Ingat terus, Allah beserta kita. Ya, banyak hal yang harus kita hadapi hari ini, banyak hal. Tetapi ingat, kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Segala sesuatu dalam kendali Allah. Jadi satu aspek keyakinan akan penyertaan Tuhan membuat kita kuat. Membuat kita lebih teguh. Ya saudara, Dia bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup dan maha hadir. Tetapi aspek lain, saudara, mengakui dan mempercayai penyertaan Allah. Kita harus menjaga hidup kita dari segala sesuatu yang bisa mendukakan dan melukai hati Allah. Kita harus menghayati kehadirannya, dan dengan kehadirannya itu kita menjaga perasaan Allah. Jangan melukai Dia, saudara. Dengan kita belajar menghayati kehadiran Allah dan kita berusaha untuk tidak menyakiti hatinya,
iman kita akan bertambah, saudara. Ya, iman kita akan bertambah. Jadi ini benar-benar satu hal yang akan kita alami. Ya, makin kita meyakini kehadirannya, hati kita makin kuat dan teguh menghadapi segala situasi. Tapi sisi lain kita semakin hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Jika ini berjalan beriringan terus, saudara, maka kita akan mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita untuk kita lakukan. Mengapa orang tidak peduli dengan apa yang Allah kehendaki untuk kita, untuk dilakukan? Mengapa banyak orang tidak mau tahu apa yang Allah kehendaki untuk dia lakukan? Karena dia tidak menghayati kehadiran Allah. Satu sisi dia pasti tidak hidup di dalam kesucian Allah. Sisi yang lain pasti dia sering ya ditekan oleh berbagai rasa khawatir, saudara. Suatu saat nanti saya akan khotbah mengenai penakut masuk neraka. Apa itu penakut? Kalau saya boleh singgung sedikit, penakut orang yang tidak menghormati Allah, tidak menghargai bahwa dia hadir, dia kuat, dia penuhi janjinya. Jangan kita pandang Allah tidak memenuhi janjinya, Allah lemah, Allah tidak berdaya, jadi penakut. Saudara, mari kita perintahkan saraf-saraf kita. Kita perintahkan diri kita untuk meyakini dan menghayati bahwa Allah hidup, Allah hadir, Allah nyata. Supaya satu sisi kita menjadi kuat menghadapi segala keadaan, sisi yang lain kita menjadi orang yang hidup di dalam kesucian, kekudusan Allah, hidup tak bercacat dan tak bercela. Akhirnya kita akan berusaha mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Dan rencana Allah untuk kita genapi dalam hidup kita. Semua ini akan mengentar kita di hadapan Allah nanti menjadi anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Saudara, Allah bukan hanya satu sosok yang cukup dipercakapkan, cukup diyakini. Tapi Allah adalah sosok yang harus kita rasakan. Benar-benar kita alami. Maka ada pernyataan yang saya katakan kemarin. Saudara, dalam khotbah saya beberapa waktu lalu di Truth ID, kita mengupdate Allah. Mengupdate Allah yang hidup. Allah yang hadir dalam hidup manusia. Allah yang sudah eksis dari kekal sampai kekal. Dan hadir dalam tokoh-tokoh iman yang dikisahkan di Alkitab. Allah yang juga dapat kita alami. Kita update di dunia kita sekarang. Dalam persoalan kita. Dia bukan hanya Allah yang membelah kolsom 3.500 tahun yang lalu. Dia bukan hanya Allah yang mengurapi anak tunggal atau putra tunggalnya. Yesus Kristus yang merubah air jadi anggur, yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. 2000 tahun yang lalu. Dia juga Allah kita hari ini. Maka kita harus update di dalam hidup kita. Mungkin para teolog dengar begini gak suka. Allah kok diupdate. Maksud saya adalah Allah yang dikisahkan di Alkitab. Allah yang kita alami. Kehadirannya, kuasanya, mujizatnya, berkatnya, tapi juga kehadiran kesuciannya yang membuat kita takut akan dia dan menghormati dia. Yang membuat kita tidak sembarangan mengucapkan kata-kata, menulis kalimat di medsos atau di gadget kita. Ayo kita mulai belajar hari ini, menghayati kehadiran Allah.
Angkat tanganmu, kiranya Elohim Yahweh, Bapa di surga memberkati saudara-saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.